disebut sebagai kebutuhan akan barang yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke tempat gym di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Setelah selesai olahraga, aku akan beribadah dulu ya, karena ini termasuk kebutuhan rohaniku. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya loh. Oh tidak, aku lupa. Kalau adikku tadi minta dibelikan buku tulis dan pensil untuk keperluan sekolahnya. Buku dan pensil ini termasuk kebutuhan individu adikku. Kebutuhan individu itu kebutuhan pribadi tiap individu yang harus dipenuhi. Kebutuhan individu tiap orang itu berbeda-beda loh. Contohnya, ada dokter yang membutuhkan stetoskop, ada juga petani yang membutuhkan traktor. Oke, waktunya pulang. Wah, ramai sekali jalan raya ini. Oh iya, kan jalan raya ini termasuk kebutuhan kelompok. Jadi banyak orang yang membutuhkannya. Nah, kalau kebutuhan individu dan kelompok ini termasuk kebutuhan menurut subjeknya. Aku baru saja menerima pesan dari ibuku. Kalau adikku demam, jadi ibu menyuruh aku untuk membeli obat penurun demam. Obat ini termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda kebutuhannya. Untung saja ada klinik kesehatan langganan ibuku di depan sana. Sekalian saja aku akan membayar asuransi kesehatanku di sana. Kalau asuransi kesehatan ini termasuk kebutuhan yang akan datang. Karena asuransi kesehatan ini berguna untukku di masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ini termasuk kebutuhan menurut waktunya loh. Oke, sampai di sini dulu ya. Sekarang kamu sudah bisa membedakan jenis-jenis kebutuhanmu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Tadi sudah nonton video, asik atau asik? Asik. Kita nonton video tadi, apa yang kalian dapat? Yang pertama, macam-macam kebutuhan, ya kan? Ada kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier. Baik, selanjutnya namanya kebutuhan manusia. Ya. Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk melaksanakan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dibedakan berdasarkan tingkat intensitas subjek, waktu, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Itu pengertian dari kebutuhan. Diulang kembali. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dibedakan berdasarkan tingkat intensitas, subjek, waktu, dan sifat pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, materinya tentang jenis-jenis kebutuhan. Berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan dibedakan menjadi primer, sekunder, dan tersier. Bagus. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melaksanakan hidupnya. Ya, bagus. Coba Denita, apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Bagus. Coba Bimo, ketua kelas, apa sih kebutuhan tersier itu? Bagus. Jadi kalian udah paham di sini ya. Jenis-jenis kebutuhan. Jadi ada primer, ada sekunder, ada tersier. Kebutuhan primer itu harus dipenuhi. Tadi di video sudah dijelaskan. Dan yang harus dipenuhi itu misalnya makan, minum, obat gitu ya. Karena orang sakit harus berobat supaya sembuh. Kemudian ibu lanjutkan materinya tentang jenis-jenis kebutuhan berdasarkan subjek individu yang membutuhkan. Di sini dibedakan jadi berapa tadi? Kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Kebutuhan individu di sini maksudnya adalah kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda.
Thank